Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PID 2023 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu terkait materi fosfolipid. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Sefa Syafra dengan akhiran NIM 106 dan juga rekan-rekan saya, Davina Razaktia dengan akhiran NIM 074, Silda Nirmalasari dengan akhiran NIM 075, Selvi Nur Hamida dengan akhiran NIM 076, Elva Fairuz Syarifah dengan akhiran NIM 083, Frankie Aldof Tanaim dengan akhiran NIM 084, Rani Kartikasari dengan akhiran NIM 089, Muhammad Calvin Al-Azhar dengan akhiran NIM 093, dan Nur Laili Feni Andini dengan akhiran NIM 094. Dan berikut adalah penjelasan terkait materi fosfolipid. Fosfolipid adalah asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Biosintesis fosfolipid terjadi di membran retikulum endoplasma atau RE. Hasil biosintesis fosfolipid yaitu fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilserin. Kepala fosfolipid bersifat hidrofilik atau berinteraksi dengan air, karena mengandung gugus fosfat bermuatan negatif. Gugus ini berinteraksi dengan air dan molekul polar lainnya. Kepala fosfolipid biasanya terdiri dari gugus fosfat yang terhubung dengan molekul seperti kolin atau seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Ekor fosfolipid terdiri dari dua rantai asam lemak yang bersifat hidrofobik atau tidak dapat berinteraksi dengan air. Rantai ini biasanya adalah asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Sifat hidrofobik dari ekor mencegah interaksi dengan air dan mendorong pembentukan struktur bilayer. Selanjutnya ada lapisan ganda fosfolipid. Ketika fosfolipid berada di lingkungan berair, mereka secara spontan membentuk lapisan ganda atau bilayer. Pada lapisan ini, kepala hidrofilik menghadap keluar berinteraksi dengan air di sisi luar dan dalam sel. Ekor hidrofobik menghadap ke dalam menjauhi air dan membentuk bagian dalam lapisan ganda. Struktur bilayer ini membentuk dasar membran sel yang bertindak sebagai penghalang selektif untuk mengontrol masuk dan keluarnya molekul. Pada gambar ini, lapisan ganda fosfolipid terlihat dengan air di kedua sisi membran. Fosfolipid ini penting untuk memberikan fluiditas dan stabilitas pada membran sel, serta mendukung fungsinya sebagai pembatas dan mediator dalam komunikasi sel. Untuk yang pertama, biosintesis asam fosfatidat. Untuk tahapannya, tahap pertama adalah fosforilasi gliserol. Gliserol sebagai substrat awal diubah menjadi gliserol 3-fosfat melalui enzim gliserol kinase. Proses ini membutuhkan energi dari ATP yang melepaskan satu gugus fosfat sehingga menghasilkan ADP. Ion magnesium Mg2+ berperan sebagai kofaktor untuk menstabilkan reaksi. Produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah gliserol 3-fosfat. Tahap kedua melibatkan reduksi di hidroksiaseton fosfat DHAP. Pada tahap ini, gliserol 3-fosfat diubah menjadi DHAP melalui reaksi oksidasi reduksi yang dikatalisis oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini, koenzim NAD+ berfungsi sebagai akseptor elektron sehingga direduksi menjadi NADH plus H+, DHAP kemudian menjadi intermediat penting dalam jalur biosintesis ini. Tahap ketiga adalah penambahan dua gugus asil ke molekul gliserol 3-fosfat. Proses ini dikatalisis oleh enzim asil transferase yang secara bertahap menambahkan dua rantai asil dari asil CoA ke molekul gliserol 3-fosfat. Penambahan gugus asil pertama menghasilkan molekul monoasil gliserol 3-fosfat, sedangkan penambahan gugus asil kedua membentuk produk akhir yaitu asam fosfatidat. Molekul ini memiliki dua rantai asam lemak R1 dan R2 yang terikat pada karbon pertama dan kedua serta gugus fosfat yang terikat pada karbon ketiga. Asam fosfatidat yang dihasilkan berfungsi sebagai molekul prekursor untuk sintesis sebagai lipid kompleks seperti fosfolipid untuk membran sel dan trigliserida sebagai cadangan energi. Tahapan biosintesis fosfatidil-etanolamin. Tahap pertama yaitu fosforilasi etanolamin. Proses dimulai dengan etanolamin, senyawa yang memiliki gugus amino. Etanolamin akan mengalami fosforilasi menggunakan ATP sebagai donor gugus fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim etanolamin kinase yang menghasilkan fosfoetanolamin sebagai produk. Dalam reaksi ini, ATP diubah menjadi ADP. Tahap kedua yaitu pembentukan CDP etanolamin. Fosfoetanolamin yang terbentuk di langkah pertama selanjutnya bereaksi dengan CDP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoetanolamin citidiltransferase. Reaksi ini menghasilkan CDP etanolamin, suatu molekul aktif yang membawa gugus etanolamin dan menghasilkan pirofosfat sebagai produk sampingan. Tahap ketiga yaitu pembentukan fosfatidil etanolamin. Langkah terakhir adalah transfer gugus etanolamin dari CDP etanolamin ke molekul diasil gliserol yang merupakan molekul lipid dasar dengan dua rantai asam lemak. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoetanolamin transferase, menghasilkan fosfatidil etanolamin dan CMP sebagai produk sampingan.
Selanjutnya yaitu jalur biosintesis fosfatidilkolin. Tahap 1 yaitu fosforilasi kolin. Tahap pertama dimulai dengan substrat utama yaitu kolin, sebuah senyawa yang memiliki gugus hidroksil OH dan amonium kuartenar N+DH3+. Kolin difosforilasi oleh enzim kolin kinase. Kolin bereaksi dengan ATP yang bertindak sebagai donor gugus fosfat. Enzim kolin kinase mentransfer satu gugus fosfat dari ATP ke kolin menghasilkan fosfokolin. Tahap 2 yaitu pembentukan CDP kolin. Fosfokolin yang terbentuk dalam tahap pertama digunakan sebagai substrat dalam reaksi berikutnya. Enzim fosfokolin citidil transferase mengkatalisis reaksi ini. Fosfokolin bereaksi dengan CTP atau citidin trifosfat menghasilkan CDP kolin atau citidin trifosfat kolin. Dalam reaksi ini, dua gugus fosfat pada CDP digunakan untuk meningkatkan fosfokolin. Tahap 3 yaitu pembentukan fosfatidilkolin. Pada tahap terakhir, CDP kolin bereaksi dengan diasil gliserol atau DAG yang merupakan molekul lipid dasar. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah fosfokolin transferase. Gugus kolin dari CDP kolin ditransfer ke molekul DAG, menggantikan gugus fosfat atau DAG membentuk fosfatidilkolin atau PC. Reaksi ini juga menghasilkan CMP atau citidin monofosfat sebagai produk sampingan. Proses ini melibatkan reaksi enzimatik dari senyawa prekursor seperti fosfatidat dan CDP yang membentuk CDP diasilgliserol. Selanjutnya, CDP diasilgliserol bereaksi dengan serin melalui enzim serin transferase menghasilkan fosfatidilserin dan CMP sebagai produk sampingan. Fosfatidilserin kemudian dapat diubah menjadi fosfatidilletanolamin melalui proses dekarboksilasi serin. Jalur ini penting untuk sintesis lipid, membran yang berperan dalam struktur dan fungsi lipid. Biosintesis fosfatidilinositol dimulai dari pembentukan fosfatidat melalui reaksi antara diasilgliserol dan fosfat yang dikatalisis oleh enzim gliserol fosfat fosfatidil transferase. Fosfatidat kemudian bereaksi dengan CDP menghasilkan CDP diasilgliserol dan fosfat sebagai produk sampingan. Reaksi ini terjadi di membran retikulum endoplasma yang merupakan lokasi utama sintesis fosfolipid. Setelah terbentuk, CDP diasilgliserol bereaksi dengan inositol, sebuah molekul alkohol siklik dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim CDP diasilgliserol inositol fosfatidil transferase. Reaksi ini menghasilkan fosfatidilinositol dan melepaskan CMP. Proses ini membutuhkan inositol sebagai substrat yang tersedia di lingkungan intraseluler dan terjadi terutama pada membran retikulum endoplasma. Meskipun beberapa langkah dapat melibatkan interaksi dengan membran mitokondria melalui wilayah khusus, seperti mitochondrial associated membran. Fosfatidininositol yang terbentuk memiliki fungsi penting sebagai komponen membran dan prekursor untuk molekul pensinyalan. Dalam jalur pensinyalan intraseluler, fosfatidininositol dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi fosfatidininositol 4, 5-bisfosfat yang terlibat dalam transduksi sinyal. Selain itu, fosfatidininositol dapat digunakan untuk biosintesis fosfatidilgliserol, sebuah prekursor kardiolipin. Kardiolipin adalah lipid unik yang ditemukan di membran dalam mitokondria dan berperan penting dalam stabilitas dan fungsi rantai transport elektron. Biosintesis kardiolipin dari fosfatidilgliserol juga terjadi di mitokondria, menunjukkan hubungan antara fosfatidilinositol dan fungsi metabolisme energi sel. Proses biosintesis fosfatidilgliserol adalah jalur metabolik yang menghasilkan fosfolipid penting dalam struktur dan fungsi membran biologis, terutama di mitokondria. Proses ini dimulai dengan fosfatidat, asam fosfatidat, sebuah molekul lipid prekursor yang bereaksi dengan CDP untuk membentuk CDP diasilgliserol. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfatidat citidiltransferase yang berlangsung di membran mitokondria bagian dalam atau retikulum endoplasma. CDP diasilgliserol adalah molekul antara yang berfungsi sebagai donor gugus fosfatidil dalam biosintesis fosfolipid. Selanjutnya, CDP diasilgliserol berinteraksi dengan gliserol 3-fosfat membentuk fosfatidilgliserol fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliserol 3-fosfat fosfatidiltransferase yang merupakan enzim spesifik dalam jalur biosintesis ini. Produk reaksi ini, fosfatidilgliserol fosfat, merupakan molekul prekursor langsung fosfatidilgliserol. Proses ini terjadi di membran mitokondria bagian dalam yang merupakan lokasi utama biosintesis fosfolipid esensial. Tahap berikutnya adalah deposforilasi fosfatidilgliserol fosfat menjadi fosfatidilgliserol. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfatidilgliserol fosfatase yang bekerja dengan menghilangkan gugus fosfat dan fosfatidilgliserol fosfat untuk menghasilkan fosfatidilgliserol.